Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi ini adalah bagian ketujuh dari latihan soal persiapan KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Jadi kalau misalkan kalian baru bergabung di video kali ini dan belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar terus berkembang ke depannya dan terus membuat konten-konten terkait tentang KSM Matematika Terintegrasi. Oke, kalau sudah subscribe kita lanjut pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 19. Jadi di soal nomor 19 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Persamaan kuadrat px pangkat 2 dikurang 3px ditambah 2p tambah 1 sama dengan 0. Mempunyai dua akar real berbeda jika titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih syarat dari suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Jadi, syaratnya dari suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda itu syaratnya ada satu, yaitu nilai diskriminannya, nilai D-nya itu harus lebih dari 0. Nah, kalau misalkan tidak lebih dari 0, apa yang terjadi? Jadi kalau misalkan dia D-nya sama dengan 0, dia memiliki dua akar yang sama, dua akar real yang sama. Ingat-ingat ya, kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka dia memiliki dua akar yang tidak real. Jadi tidak real berbeda. Oke, ini hal-hal dasar yang harus kalian ketahui terkait tentang persamaan kuadrat. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, kita lanjut ke soalnya ini. Di soalnya ini kan memintanya yang real yang berbeda, maka kita pakai diskriminan-nya lebih dari 0. Nah, diskriminan ini bagaimana sih cara untuk mendapatkannya? Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, BAC-nya ini dapat dari mana, Pak? Nah, perhatikan di sini kan di soalnya ada diberikan sebuah persamaan kuadrat ya. Nah, ABC-nya itu didapat dari sini. Jadi perhatikan bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi A itu adalah koefisien dari X berpangkat 2, sehingga pada soal ini koefisien dari X pangkat 2 adalah P, maka A-nya adalah P. Kemudian untuk B itu adalah koefisien dari variabel X yang berpangkat 1, maka nilai B-nya adalah negatif 3P. Lanjut untuk C-nya, C adalah konstanta atau angka yang tidak disertai dengan variabel atau huruf. Berarti yang 2P tambah 1. Berarti C-nya sama dengan 2P tambah 1. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai A, B, C-nya, maka kita sudah siap untuk memasukkannya ke dalam diskriminan lebih dari 0. Karena ini adalah syarat ketika suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Maka kita substitusi nilai A, B, dan C kita peroleh adalah di sini otomatis jadi negatif 3P yang berpangkat 2 dikurang dengan 4 dikali dengan A-nya adalah P, kemudian dikalikan dengan C-nya yaitu 2P tambah 1. Ingat ada lebih dari nolnya. Nah, kemudian kita pangkatkan 2 dulu negatif 3P. Jadi negatif 3P kali negatif 3P tentu hasilnya adalah berapa? Jadi hasilnya adalah 9P berpangkat 2. Kemudian yang ini kita kali masuk, jadi P kali 2P itu kan tentunya adalah berapa? 2P pangkat 2. Jadi 4-nya yang di luar itu dibiarkan saja terlebih dahulu. Jadi kita kali masuk yang variabel-variabelnya terlebih dahulu. Kemudian lanjut P-nya dikali 1 dapatnya positif P. Kemudian kita kali masuk lagi deh. 9P pangkat 2-nya tulis ulang. Sini kita kali masuk berarti dapatnya 8P pangkat 2. Kita kali masuk lagi kita peroleh negatif 4P. Tentunya lebih dari 0. Nah, lihat di sini ada 9P pangkat 2 dikurang 8P pangkat 2. Tentunya hasilnya adalah ya benar 1P pangkat 2 atau bisa saja satunya dihapus. Kemudian lanjut dikurang 4P lebih dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktorkan dia sehingga kita peroleh P dikalikan dengan P kurang 4 yang lebih dari 0. Nah, untuk model pertidaksamaan seperti ini, untuk menyelesaikannya, kita harus pisahkan dulu ya.
Jadi ini kan nilainya P-nya bisa saja 0, bisa saja P-nya kurang 4 sama dengan 0, dapat P-nya 4. Tapi bukan ini solusinya. Kita harus mengeceknya kembali di garis bilangan supaya kita mengetahui lebih dari atau kurang dari angka-angka ini, 0 dan 4-nya ini. Nah, kita buat sebuah garis bilangan, kemudian letakkan 0-nya, 4-nya tentunya ada di kanan ya karena dia positif. Kemudian kita ambil sembarang bilangan di antara batas-batasan daerah ini. Jadi ini kan ada 3 daerah ya. Ini daerah pertama, kemudian ada daerah yang diantaranya 0 dan 4, dan yang terakhir eh, ada daerah yang sebelah kanannya positif 4. Jadi kita ambil perwakilannya masing-masing satu, kemudian kita masukkan ke dalam P kali P kurang 4 lebih dari 0. Jadi kita ambil, kita misalkan, nah ini negatif 1 tuh, negatif 1 berarti negatif 1 dikalikan dengan negatif 5. Apakah lebih dari 0? Ya, benar. Jadi ini sudah pasti dia positif ya daerahnya. Kalau bingung cara masukkannya, mungkin berarti negatif kali negatif 1 kurang 4. Berarti kan negatif 1 kali negatif 5, hasilnya kan positif, berarti benar, cocok. Maka kita taruh di sini daerah positif. Nah, kalau dia pertidaksamaan ini biasanya dia selang-seling. Kalau sudah dapat satu daerah, pasti daerah yang berikutnya adalah negatif, dan daerah berikutnya pasti positif kembali. Sehingga kita ambil daerah yang mana, yang daerah yang sesuai dengan pertidaksamaannya, karena di sini lebih dari, maka yang diambil adalah daerah yang positif. Maka yang daerah positif adalah yang kurang dari 0 dan juga yang lebih dari 0. Untuk diambil tidaknya angka 0 dan 4, lihat di sini kan tidak ada sama dengannya ya, tidak ada sama dengan. Maka di sini kita tidak ambil 0 dan 4-nya, berarti di sini bulatan kosong. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah P-nya itu kurang dari 0 dan P-nya lebih dari 4. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D. Jadi jadi pakainya harusnya atau ya. Berarti di sini atau. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, P kurang dari 0 atau P lebih dari 4. Jadi semoga adik-adik paham tentang konsep pertidaksamaan ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika 2 adalah akar kembar persamaan kuadrat seperempat X pangkat 2 ditambah BX tambah A sama dengan 0, maka nilai dari A tambah B adalah titik-titik. Nah, jadi di sini duanya ini merupakan penyelesaian kembar dari persamaan kuadrat yang ada di soal ini. Maka X1 dan X2-nya itu dua-duanya adalah angka 2. Nah, karena ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat 1/4 X pangkat 2 tambah BX tambah A sama dengan 0, tentunya ketika kita substitusi nilai X1 atau X2-nya adalah 2 ke dalam persamaan ini, maka akan kita dapat hasilnya 0 juga. Maka kita substitusikan nilai-nilainya ini ke dalam persamaan kuadratnya. Berarti 1/4 dikalikan dengan 2 berpangkat 2 ditambah dengan B-nya itu B tetap, tapi X-nya diganti 2 ditambah dengan A sama dengan 0. Maka di sini 1/4 dikali 4 ditambah dengan 2B tambah A sama dengan 0. Berarti ini kan habis ya. Berarti yang tersisa adalah 2B tambah A sama dengan negatif 1. Dari mana? Karena ini kan positif 1 ya. Ketika dia pindah ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi tanda negatif. Ingat ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita ingat ada sifat dari suatu persamaan kuadrat, akar-akarnya itu ketika dijumlahkan X1 tambah X2 ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah negatif B per A. Maka kita cek kembali di soalnya tadi, A-nya berapa, B-nya berapa. Untuk A-nya sendiri adalah ini 1/4, kemudian untuk B-nya adalah B juga. Berarti kita peroleh di sini negatif B dibagi dengan 1/4. Nah, berarti karena pembagian itu adalah perkalian terbalik, maka kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 4/1. Maka kita peroleh negatif 4B itu sama dengan X1 tambah X2. Ingat, nilai X1 dan X2 itu sama dengan
positif 2, maka kita peroleh 2 tambah 2 yaitu sama dengan 4. Jadi kita peroleh 4 sama dengan negatif 4B. Maka kita dapat B-nya adalah negatif 4 per 4. Jadi sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, kemudian karena kita sudah dapat nilai B-nya, coba kita substitusikan ke dalam persamaan awalnya ini, persamaan 1, maka kita dapat hasilnya adalah 2 dikalikan dengan negatif 1 ditambah dengan A sama dengan negatif 1. Berarti sini negatif 2 ditambah dengan A sama dengan negatif 1. Kita lanjut di sebelah kiri, maka kita peroleh negatif 2 tambah A. Jadi kita tulis ulang dulu supaya kalian tidak bingung. Nah, negatif 2-nya ini kita pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah ya. Negatif 1 berarti ditambahkan dengan 2. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 1. Nah, kemudian apa sih yang ditanya di soal ini? Nah, yang ditanya adalah nilai A ditambah B. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai A dan juga nilai B, maka kita sudah dapat dengan mudah menentukan nilai A tambah B-nya, yaitu A-nya 1 ditambah dengan B-nya yaitu negatif 1. Tentu hasilnya adalah 0. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah opsi yang C, yaitu 0. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Di soal nomor 21, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Selisih dua bilangan asli adalah 36 dan bilangan kedua adalah 5 kali bilangan pertama. Jika dua bilangan ini berturut-turut membentuk suku kelima dan kedua suatu barisan aritmatika, maka suku ke-10 barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu dua buah bilangan asli tersebut. Jadi bilangan yang pertama anggaplah adalah bilangan X. Jadi ini yang pertama. Kemudian bilangan kedua itu kita misalkan adalah Y. Jadi Y adalah yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan tadi kata-katanya, dikatakan di sini kan dibilang selisih dari bilangan asli itu adalah 36. Tentunya kalau namanya selisih itu yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi di sini anggaplah yang pertama ini yang kecil. Jadi yang bilangan pertama ini anggaplah kecil, sedangkan yang kedua itu yang besar. Kita anggap-anggap saja. Nah, kemudian di sini kita kurangkan Y kurang dengan X supaya kita dapat bilangan 36 yang seperti dijelaskan di soal, yang itu selisihnya. Nah, kemudian dibilang bilangan kedua Y itu sama dengan 5 kali bilangan pertama, berarti 5X. Nah, berdasarkan ini kita substitusikan Y sama dengan 5X itu ke persamaan 2. Jadi substitusi Y sama dengan 5X ke persamaan 2. Berarti kita dapat Y kurang X, kita tulis ulang dulu, 36. Kita peroleh 5X kurang X dapat sama dengan 36. Otomatis kita peroleh 4X sama dengan 36. Tentunya X-nya adalah 36 per 4 atau hasilnya sama dengan 9. Nah, ketika kita dapat 9, tentunya kita substitusikan lagi ke dalam persamaan 1. Maka kita peroleh Y-nya itu adalah 5 dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah 45. Nah, kita sudah mendapatkan tuh dua nilai X dan nilai Y-nya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini dikatakan bilangan-bilangan ini berturut-turut membentuk suku kelima dan suku kedua dari suatu barisan aritmatika. Berarti yang X itu adalah suku kelima. Jadi yang pertama disebutkan ini kan X ya. Maka ini adalah suku kelimanya, yaitu kalau misalkan kita gunakan rumus dari suku ke N, yaitu A tambah N kurang 1B, tentunya ini U5 kita peroleh dengan menjumlahkan suku pertama dengan 4 kali beda. Jadi ini rumus yang kita peroleh dari rumus umum suku ke N. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan X, yaitu sama dengan 9. Nah, kita lanjut untuk Y. Ini adalah sama dengan suku kedua, berarti sama dengan U2 atau sama dengan suku pertama ditambah dengan satu beda. Ini juga kita peroleh dari rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Jadi kalau misalkan 5 kurang 1 kan muncul jadi 4B. Begitu juga kalau suku kedua, berarti 2 kurang 1 maka muncul 1B. Ini nilainya sama dengan 45.
Nah, berdasarkan persamaan baru ini, ada persamaan 3 dan persamaan 4. Ketika kita eliminasi salah satunya, anggaplah kita menghilangkan A-nya, berarti kita kurangkan ya. Maka kita peroleh positif 3B, sedangkan 9 kurang 45 itu dapatnya negatif 36. Berarti B-nya adalah negatif 36 per 3, yaitu negatif 12. Kalau sudah ada ini, berarti kita substitusikan nilai B-nya sama dengan negatif 12 ke persamaan 4. Maka kita peroleh A ditambah negatif 12 sama dengan 45, maka A-nya sama dengan 45 ditambah 12, hasilnya adalah 57. Nah, karena kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya, A-nya adalah 57, sedangkan B-nya yaitu negatif 12. Yang ditanya di soal ini apa sih sebenarnya? Nah, yang ditanyakan ini adalah suku ke-10. Maka kita masukkan deh ke rumus UN-nya, yaitu U10. Kita peroleh A-nya tadi kan 57 ya, 57 ditambah tentunya 10 kurang 1 dapat 9B ya, berarti 9 dikali negatif 12. Maka kita peroleh 57 dikurang dengan 108. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 51. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 ini adalah opsi yang D, yaitu negatif 51. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada bagian ke-7 latihan soal persiapan KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023 kali ini. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.